Dr. Jaji dan Majelis Pagi untuk menaikkan tikar sajadah yang dihadapi. Jadi bertepatan dengan hari ulang tahun yang mulia Ibunda kita bersama-sama 2019 menaikkan. Kemudian alhamdulillah kemarin pada tanggal yang sama dengan tanggal kita menaikkan tahun 2020 ini telah turun karunia ini kepada kita semua. Hingga pada hari ini tadi kita mempersembahkan nyawa 1 ekor kambing ke guru kita. Mudah-mudahan turun syafaat beliau kepada kita semua untuk menegakkan zikirullah di surah Al-Quran ini. Untuk itu kami memohonkan dari apapun peramalan untuk memberi ulasan, memberi makanan, bersihnya utamanya mengenai tikar atau sajadah yang mulia dan dulu diminta di surau-surau di lingkungan surau Al-Quran. Kami silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mohonkan pertama kita senantiasa mengajarkan syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, limpahan nikmat insyaallah terus mengalir dalam kehidupan kita. Shalawat serta salam senantiasa mari kita persembahkan kepada junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan salam sehat harusnya kepada guru rohani rasyid kita yang mulia Ayahanda Guru. Bapak-bapak Ibu yang kami hormati, bahwa yang mulia Ayahanda Guru kita ini merupakan seorang mursyid di dalam Jamiah Thariqah Naqsyabandiyah jadi di Khalidiyah. Maka di dalam membina murid-murid beliau di dalam berthariqah ini, beliau mengizinkan atau diizinkannya berdirinya surau-surau alkah-alkah yang tujuannya untuk memudahkan setiap murid-muridnya itu bisa beristiqomah. Karena hal yang mendasar dalam sebuah thariqah itu adalah diamalkannya amalan itu. Karena sesudah kita penjelasan, kemudian seorang murid itu masuk tarekat, dikenalkan dengan mursyidnya dan sudah disampaikan tata cara teknis peramalannya, maka yang menjadi tugas ataupun langkah berikutnya yang sangat afdal adalah diamalkannya amalan tersebut. Karena sebuah thariqah ini adalah langkah besar seorang atau langkah yang sangat penting bagi perjalanan seseorang untuk berjumpa dengan Allah. Atau disebut dengan seorang penempuh atau seorang salih atau seorang pejalan yang dalam prosesnya menemukan Allah ini tidak gampang. Begitu seseorang itu masuk ke dalam suatu perkara thariqah yang di situ secara sungguh-sungguh akan menempuh jalan yang sangat terjal, licin, berbatu, bahkan menanjak, maka disitulah seorang mursyid memiliki peran yang sangat besar. Disitulah seorang mursyid akan membimbing murid-muridnya sampai kepada Allah SWT. Nah, inilah yang mendasari supaya setiap murid-muridnya itu dipastikan beramalnya itu dengan benar, dengan baik. Maka yang menyadari kita mendirikan surau-surau di seluruh wilayah yang memang memungkinkan untuk diadakan
tempat-tempat wirid kasih. Karena Torekoh ini ada perwiritannya ada dua, yaitu wirid sendiri di rumah diamalkan pagi dan petang sekurang-kurangnya, kemudian zikir bersama. Zikir bersama ini dilaksanakan diakalkan di surah-surah yang telah diizinkan untuk didirikan di sebuah tempat atau suatu daerah. Maka kelengkapan dari zikir bersama ini memang harus dilaksanakan di surah. Di surah ini Yang Mulia Guru memberikan sarana-sarana penting yang memang supaya terjadinya tawajuh itu berjalan dengan baik. Zikir sendiri di rumah itu memiliki keutamaan yang berbeda, dan zikir bersama juga memiliki keutamaan yang berbeda. Mengapa ini berbeda? Karena sendiri di rumah itu dengan energi ataupun dengan kekuatan diri kita sendiri, insya Allah itu juga sudah bagus. Akan tapi kalau kita melaksanakan zikir bersama di surah itu syarat rukunnya telah terpenuhi secara utuh, hingga diharapkan kualitas zikirnya pada saat kita bertawajuh itu menjadi lebih berkesan, lebih mendalam, lebih memiliki efek yang luar biasa bagi diri rohani seseorang. Kenapa ini harus dilaksanakan zikir bersama di surah? Karena di dalam tawajuh itulah sesungguhnya rohani kita benar-benar disucikan oleh guru musik kita di dalam tawajuh seperti malam hari ini. Maka dari sisi kelengkapannya pun senantiasa di setiap apa itu ada yang namanya menyebab ataupun hibah yang berada. Dan secara rohani disitulah guru musik kita sekalian para masyayikh silakan termasuk dia sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah tempat para rohani yang telah disucikan. Pada saat kondisi tertentu atau situasi tertentu, bila mana rohani kita memenuhi syarat, datang karunia kita bisa turut menyaksikan ataupun kita memperoleh suatu karunia, ada suasana rohani yang bisa kita rasakan dari pancaran nur zikrullah dari muka atau tubuhnya. Karena disitulah kalimat Allah diturunkan, dan pada saat kita bertawajuh mengalir kepada semua rohaniah yang ikut tawajuh pada malam hari ini. Jadi ini kenapa kita penting melaksanakan zikir bersama dengan tertib dan syaratnya. Karena satu, ada upaya dulu yang disitu telah didoakan oleh guru yang khusus kita. Jadi insya Allah berdoakan kalimat Allah sebagai tempat curahan nur zikir. Kemudian yang kedua, ada petugas-petugas yang telah ditunjuk dengan tawajuh, petugas-petugas abang-abang yang lainnya, dan disitulah nanti akan semakin melengkapi bahwa setiap alat tawajuh itu benar-benar bermuatan kalimat. Yang pada intinya apa Bapak Ibu sekalian? Yang kita hadapi ini adalah musuh yang luar biasa, yaitu iblis syaitan yang memiliki kekuatan dimensi yang kadang-kadang tidak bisa kita sepelekan. Punya pengalaman menghancurkan para wali-wali Allah, bahkan para nabi. Nabi Adam pun bisa dikalahkan, dan dikalahkannya pun di surga, bukan di dunia. Maka yang sering disampaikan oleh Yang Mulia Guru kita apa? Nabi Adam itu
digodanya tidak di dunia tapi di surga. Apalagi si bulan atau kita ini. Bagi iblis adalah sesuatu yang sangat mudah kita ini dihancurkan, sangat mudah. Kecuali bagi orang-orang yang di dalam dirinya bersemayam nur zikrullah, nur kalimah Allah, cahaya. Jadi yang ditakuti bukan jasadnya, tapi yang ditakuti adalah kalimah Allah yang ada dalam diri seseorang. Maka ikhtiar itulah yang kita lakukan pada saat kita berzikir sendiri, zikir berjamaah, sehingga bagaimana ikhtiar tersebut menghasilkan yang pertama, diri kita ini adalah orang-orang yang disucikan, hati kita disucikan, selapis demi selapis disucikan, sehingga kalau sudah memenuhi syarat terjadinya hati yang bersih, hati yang tenang, hati yang enak, disitulah mulai Allah masuk. Bibit kalimah Allah sudah ditanamkan, dipelihara dengan berzikir pagi dan petang, hadir pada malam-malam bila seperti malam hari ini, sehingga kalimah Allah, nur Allah itu berkembang, cahayanya semakin terang benderang, menyinari seluruh diri roh kita, jiwa kita sampai kepada jasad. Maka berlakulah kalau sudah ketentuannya demikian, pendengarannya pun pendengaran karena Allah, karena cahayanya Allah, nur Allah sudah sampai di pendengaran. Seseorang yang berpikirnya karena Allah, karena apa? Pikirannya sudah disinari oleh nur dari Allah, cahaya. Demikian juga kalau pada saat kita berjalan, tangan bergerak, kaki bergerak, seluruhnya digerakkan oleh Allah, bukan karena apa-apa, karena perjuangan yang lama. Kata guru kita butuh waktu 5 tahun kalian jadi intensif berzikir pagi petang, seminggu 2 kali kalian bertawasul, dan tertib setahun sekali 2 kali melaksanakan suruh, baru kalian mulai paham tentang amal ini, baru kalian bisa menemukan Allah. Jadi pekerjaan kita yang besar sekarang harus menemukan Allah. Jangan mati dulu sebelum kita menemukan Allah. Jangan mau hanya diceritani. Jangan lagi kita keimanan kepada Allah itu hanya karena cerita. Cerita dari ustaz, dari kiai, bahkan cerita dari Quran dan hadis. Itu cerita. Keimanan kita itu baru mendengar kemudian kita percaya. Maka mengambil dari makna Maulid Nabi, bagaimana Rasulullah berproses menemukan Allah. Ini kita juga harus mengikuti sejak baginda Rasulullah berkhawat itu juga. Kemudian Mi'raj, puncaknya adalah Mi'raj. Kalau kita belum Mi'raj, kita belum menemukan. Jadi inilah yang harus kita usahakan, dan inilah yang diajarkan di dalam tasawuf atau tauhid. Kita tidak lagi tertarik kepada perdebatan-perdebatan yang dikulik-kulik. Itu sudah kita tinggalkan. Kita mulai masuk menyelam sedalam-dalamnya. Untuk apa? Untuk perjuangan menemukan Allah. Syarat gurunya telah dipenuhi. Ada guru, ada murid, dan ada hadap. Nah, hadap-hadap di dalam sebuah balik itu salah satunya minta pada kubah yang menjadi ini menandakan kesempurnaan untuk bisa dilaksanakan para pemilik dalam suatu suruh. Itu tidak sembarangan kita mengadakan musik bersama, itu tidak sembarangan. Ada hadap-hadap yang ditentukan oleh guru musik kita, sehingga suatu tempat itu boleh dilaksanakan zikir bersama. Demikian seriusnya, demikian sungguh-sungguhnya guru rohani musik kita ini mengurus murid-muridnya agar dalam perjalanannya menemukan Allah tidak tersendat-sendat. Karena begitu terjal, begitu berbatu, menanjak,
Ini butuh tidak hanya sekedar niat ataupun sekedar taubat yang ala kadarnya, akan terus diuji dan diuji lagi, karena tahapan pertama sesudah kita bertaubat itu apa? Ujian pertama bagi seorang penempuh, kalau dia masih terbelenggu dalam urusan-urusan duniawi dalam akal dan hati, itulah tahap awal dari seorang pejalan, seorang sahabat. Harus bisa melepaskan diri dari belenggu-belenggu dunia. Dan ini tidak hanya cukup dengan diskusi, tanya jawab, tidak akan terus. Harus melaksanakan sendiri yang namanya proses pembersihan, membebaskan diri kita dari belenggu-belenggu duniawi. Di situ di dalam diri nafs seseorang. Bagaimana manajemen nafs kita ini ya, menjadi nafs yang bisa diarahkan untuk menuju kepada mendukung perjalanan kepada Allah. Nanti akan diuji di situ. Ujian pertama di situ. Kalau ini lolos, kita masih akan naik lagi, lebih terjal lagi, lebih tajam lagi, lebih anginnya lebih kencang lagi. Apa di sana? Sudah mulai merasakan rasa-rasa yang dekat dengan Allah, dan sudah mulai halus. Permainan sudah mulai halus, iblis berbisiknya halus. Kalau kita berjalan itu melihat orang sholat, sholat manusia, sholat syariat. Aku bius, orang bius, mulai kenal Allah. Mulai di situ. Merasa dirinya seseorang, merasa lebih dari orang lain. Dan itu halus sekali, tidak nampak di wajah, tidak nampak di perkataan, tidak nampak. Jadi yang sangat halus, menjauh di dalamnya. Ini masih lolos lagi, kita naik terus. Nah, kalau kita baca risalah tentang peristiwa Islam kepada Rasulullah, pada intinya bagaimana Rasulullah ini berpegang kuat kepada mursyidnya, yaitu Jibril alaihissalam. Begitu sudah terlalu banyak pertanyaan, Jibril menyampaikan, menurut sampai kapan ya jalan terus. Pertanyaan-pertanyaan Rasulullah saja masih dihentikan. Nah, kita ini kadang-kadang mengumbar akal kita. Nah, salah satu tahapannya nanti dalam beberapa akal ini harus dimatikan. Pada saat bermunajat kepada Allah, akalnya masih hidup, sudah pasti kita masih di alam kasat, kita masih di alam dunia. Kita belum masuk ke alamnya Allah, kita belum menembus yang namanya mi'raj atau khusyuk. Kalau puasa disebut apa namanya, buahnya puasa kita ketemu dalam qadar. Kalau orang haji disebut rukuk. Itu cuma beda-beda istilah saja, tapi intinya bagaimana ruh seseorang itu naik masuk ke alamnya Allah. Dan itu sudah dinyatakan oleh Allah di dalam kisah-kisah, misalnya dalam satu rapi, dia terasanya hanya tidur setengah hari, tapi sudah ratusan tahun gitu. Dan hukum dunia sudah nggak berjalan. Ini mau diuncai dengan akal segala macam apapun nggak akan tembus. Jadi kalau mau munajat, mau bertemu dengan Allah, akal harus dimatikan. Nah, yang bisa mematikan akal itu siapa? Yang punya. Ini nggak kan? Dan ini pekerjaan paling sulit bagi seorang penempuh kali ini bertemu dengan. Bagaimana kita bisa suluh, bisa khusyuk sholat kita begitu takbiratul ihram akal kita hidup sampai kita salah. Bahkan mulut kita melafazkan ayat-ayat yang agung, ya karena wudhu ya sampai orang
Mulut kita bicara apa, hati kita kemana, pikiran kita kemana. Belum buku. Maka di Torekoh inilah kita diajari buku. Menyatukan seluruh panca ini. Kemana disatukannya? Di dalam hati sanu. Karena itulah kalau hatinya orang itu baik semua kata Rasulullah. Kalau hatinya buruk bukan. Bersyukur misalnya kayak malam ini sampai kita bersyukur. Orang yang bersyukur itu seperti apa? Apa aku mengucap alhamdulillah orang ini itu bersyukur di tingkat Allah. Kalau bersyukur ya sungguh-sungguh bersyukur ya. Dia mencintai Allah, mencintai Allah. Nah, ini nanti makom tertingginya di situ. Mencintai. Bagaimana rasanya mencintai Allah? Seperti kalau kita jatuh cinta itu. Kurang lebihnya begitu. Siapa yang sudah pernah jatuh cinta kepada lawan jenisnya, kalau siang malam disebut namanya bergetar, melihat apanya benda-benda yang berkaitan dengan orang yang kita cintai aja hatinya gemetaran semua, nggak mau ditinggalkan, ada kecemburuan. Itu cinta kepada Allah kita juga begitu. Allah sudah memberi tanda-tandanya. Kalau kamu cinta kepada Allah, seperti kamu jatuh cinta itu. Bergetar namanya kalau disebut nama Allah, bergetar hati, bertambah-tambah iman. Kalau ada panggilan sholat itu gemetar, bersegera menyembah. Dan sholatnya pun sholat yang tidak mencederai hukum Allah. Jadi kita harus banyak apa? Sudahkah sholat kita betul-betul khusyuk? Sudahkah betul-betul syahadat kita ini lahir batin? Itulah sekiranya yang bisa saya sampaikan. Dalam perjalanannya silahkan bertanya kepada petugas yang ada di tempat ini. Jadi khususnya sama di Rasulullah ini, jangan setengah-setengah kita kalau tahu. Jangan ragu-ragu, jangan setengah-setengah kalau kita ini berjumpa dengan butuh waktu 5 tahun itu secara istiqomah. Jangan dipimpin oleh komunikasi di sini. Usianya tidak ringan. Kemudian sebagai salah tanda syukur, mari kita berdoa katanya semoga masa kita dalam ini keberkahan yang setinggi-tingginya atas syafaat dari Rasulullah, syafaat al-Anbar, khusus syafaat guru musik kita yang dihadapi. Astagfirullahaladzim. Ila Allah Rasulullah Al-Fatihah. Wa'ila ruang balasan Israel Al-Fatihah. Wa'ila murasin Wa'rawin Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Muhammadan ya fir'aun wa fi majidaya alhamdulillah ya Allah wa sallallahu wa sallam. Allahumma sallallahu wa sallam ya Muhammad wa akhina jannah wa sallam dan barakatuh. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ولا أخطأنا
قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا الكافرين اللهم صل ونقرب إليك بحمد الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك على سيدنا المرسلين وعلى بالذكر بفضلك وجودك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم وعلى ربك رب العزه عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحه.